Situasi malaria di wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, terus intens dibahas para pemangku kebijakan. Teranyar, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur berdiskusi terkait malaria melalui diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion FGD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2 Pedinkes Kaltim, Setio Budi Basuki menjelaskan, FGD sendiri digelar Rabu 8 November 2023. Tentunya FGD tersebut merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman Unmul dengan judul Analisa Spasial terhadap Faktor Risiko Lingkungan untuk Kejadian Malaria di Wilayah Ibu Kota Negara. Basuki menegaskan, ia ditunjuk sebagai narasumber pada FGD. Secara umum, ia menyampaikan gambaran tentang kondisi program pencegahan dan pengendalian malaria di lingkup pusat kawasan lintas batas PKIO yang menjadi wilayah IKN. Kalau kita melihat kondisinya sendiri, untuk penyebaran kasus malaria khususnya di IKN, salah satu yang menjadi pusat wilayahnya YAKNI Penajam Pasar Utara PPIP yang ada di PKL, ujar Basuki, Kamis 9 November 2023, kalau kasus malaria di luar Jawa dan Bali, termasuk yang tertinggi itu, ada di Kaltim. Dan kita, yang tertinggi, ada di Penajam Pasar Utara. Sambungnya berdasarkan data Esismal tahun 2023, terjadi penurunan melihat angka kesakitan malaria di Kaltim pada tahun 2022 yakni 1,16 per 1000 penduduk. Sementara, pada tahun 2023 hingga Agustus, adalah 0,92 per 1000 penduduk. Angka kesakitan malaria tertinggi di Kalimantan Timur, terdapat di Kabupaten Penajam Pasar Utara, dengan 6,44 per 1000 penduduk, diikuti oleh Kutai Timur, dengan 1,25 per 1000 penduduk. Sedangkan 8 kabupaten kota lainnya, turut dijelaskan Dr. Jaya, Kota Bontang dengan 1,16 per 1000 penduduk, kemudian Kabupaten Berau dengan 1,13 per 1000 penduduk, Mahakam Ulu dengan 0,52 per 1000 penduduk, Kutai Barat dengan 0,49 per 1000 penduduk, Samarinda dengan 0,15 per 1000 penduduk, Balikpapan dengan 0,15 per 1000 penduduk, dan Kutai Kartanegara dengan 0,12 per 1000 penduduk. Pada akhir bulan Juli tahun 2023 tercatat total kasus malaria sebanyak 1.967 kasus, dengan parasit tertinggi terjadi pada Vivax sebanyak 83 kasus, Falciparum sebanyak 783 kasus, dan Mix sebanyak 317 kasus. Provinsi Kalimantan Timur, secara keseluruhan jumlah suspek sebanyak 9.049 orang, jumlah pemeriksaan sebanyak 8.752 orang, dan jumlah positif sebanyak 2.104 orang. Data jumlah infeksi suspek, pemeriksaan dan positif malaria di Kabupaten Kota per Juli tahun 2023. 1. Penajam Pasar Utara. Suspek 1.692 orang, pemeriksaan 1.672 orang, positif 543 orang. 2. Kutim. Suspek 1.697 orang, pemeriksaan 1.691 orang, positif 521 orang. 3. Berau. Suspek 1.291 orang, pemeriksaan 1.215 orang, positif 387 orang. 4. Pasar. Suspek 738 orang, pemeriksaan 574 orang, positif 211 orang. 5. Bontang. Suspek 396 orang, pemeriksaan 396 orang, positif 190 orang. 6. Balikpapan. Suspek 645 orang, pemeriksaan 644 orang, positif 87 orang. 7. Samarindang. Suspek 831 orang, pemeriksaan 812 orang, positif 80 orang. 8. Kukar. Suspek 1.294 orang, pemeriksaan 1.189 orang, positif 58 orang. 9.
Kubar, suspek 530 orang, pemeriksaan 520 orang, positif 26 orang, 10 Mahulu, suspek 71 orang, pemeriksaan 39 orang, positif 1 orang. Basuki menjelaskan, khusus untuk di IKA Nusantara sendiri, sebetulnya tidak ada kasus malaria yang berasal dari wilayah tersebut, melainkan dari luar wilayah PKL, yaitu dari daerah hutan di Kabupaten Pasir. Orang yang sakit dari hutan itu, turunnya keluar lewat Penajam, yang ada puskesmasnya di sana, berobat di sana, tercatat di fasilitas pelayanan kesehatan, laporannya masuk ke sana. Sebetulnya sumber penularan sendiri itu, di atas 55 km menuju ke Kabupaten Pasir, tepatnya di Muara Tolju, Bebernyar, guna mengendalikan penyebaran malaria di wilayah IKN. Dinkes Kaltim juga sudah melakukan beberapa langkah, diantaranya surveilan migrasi, faktor, dan perindukan. Surveilan migrasi pihaknya sudah melatih kesehatan dan keselamatan kerja K3 dari masing-masing perusahaan yang ada di IKA Nusantara pada saat mereka mendatangkan pekerja dari luar Kalimantan Timur dan berasal dari daerah endemis malaria, khususnya Papua. Maka akan di-screening, kalau pekerja positif, maka diisolasi, kemudian diobati, dan terakhirnya ditindaklanjuti. Ujarnya, surveilan vektor kita juga lakukan terus, kita lihat perkembangan nyamuk Anopheles yang menjadi vektor malaria di sana. Perindukan itu kita juga lakukan, kita berikan kelambu berinsektisida, kita berikan obat-obatan, dan kita juga lakukan penyuluhan kepada masyarakat, imbuhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.